Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Setiawan. Saya dari kelas 1D Manajemen Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan agama Islam, yaitu sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun juga adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia, karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya. Sumber hukum Islam di Indonesia sendiri hanya terdiri dari 4 sumber saja. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman serta petunjuk kebenaran bagi umat yang beragama Islam. Yang kedua, hadis juga merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang lebih baik ditaati karena akan mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Yang ketiga, ijma. Ijma sendiri memiliki arti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah mengetahui ukuran sesuatu dengan apa yang semisal dengannya. Adapun fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran menjadi sumber hukum rujukan pertama sebelum hadis, ijma, dan qiyas. Fungsi Al-Quran untuk umat muslim diantaranya sebagai pedoman hidup agar senantiasa bahagia hidup di dunia serta hidup di akhirat. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai pembela hal yang benar dan yang salah. Fungsi hadis ada yaitu bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan al-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Yang kedua ada bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya, yakni sebagai bayan at-tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Bayan at-tafsir atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran, fungsinya sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bayan at-tashri, yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasah atau mengganti ketentuan terdahulu, berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Adapun fungsi ijma. Fungsi ijma antara lain mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad yang mungkin saja terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual saja. Yang kedua, menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai. Dan yang ketiga, menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keotentikan hadis. Dan yang terakhir ada fungsi qiyas, yaitu untuk menetapkan hukum Islam yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran, hadis dengan cara menyamakan dengan hukum yang ada. Haramnya, contohnya yaitu haramnya tuak disamakan dengan khamar karena tuak tidak ada di Quran. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.